Ya nggak saya nggak kaya. Tahun depan lebih susah. Tapi bagusnya the next phase itu bukan oil. Ini berarti salah satu watches yang Pokoknya kecipratan lah, nggak tahu berapa banyak. Nah kalau dari sisi makro sih, sektor yang di IHSG kira-kira yang manggung itu yang orang nggak kira tuh apa? ya. Jadi ke depan ini, jadi ini resto energy nih berikutnya. Halo Sobat Ipot semuanya, kembali lagi di Market Minds. Bersama saya ada Ari, ada Dike. halo Sobat Ipot. Halo, Halo Sobat Ipot semuanya. saya sendiri Chenmi selaku host kali ini di Market Minds. Dan kali ini tuh kedatangan tamu spesial yang mungkin Sobat Ipot itu tidak asing lagi ya gitu. Betul. Sering muncul di mana-mana, sudah menjadi narasumber di berbagai conference maupun acara gitu ya. Nah, kita sambut saja mungkin The one and the one only. and only The one and Ibu only. Kartika Sutandi atau dipanggil juga dengan Cicuai. Welcome. Welcome. Welcome, Cicuai. Ci. Gitu. Paling cantik di ruangan. Paling cantik di ruangan ini. Iya. Kita sampai biasanya kita 2 orang. 2 orang. Benar. Tapi hari ini karena spesial, Khusus. kita pengen tahu semuanya denger gitu. Bet kok gue mau dong. Iya. 3 orang. Gue mau dong. Kayak nggak ada yang nggak mau gitu. Bener, Pengen langsung denger. For a chance to talk with the one and only kan. Harus Iya. selesai sebelum market buka. Iya. Keburu haka. Karena biasanya yang disuruh podcast bilang kayak, aduh jangan gue deh. Kali ini kayak, gue dong. Sekali. Kapan lagi? Iya, betul. Kapan lagi? Iya. Benar. Cici kan kalau bisa dibilang sudah berkecimpung lama lah ya di dunia capital market gitu. Dan entah mengapa nih, nah saya dengar-dengar dan mungkin baca juga dari produser kita juga sempat share information bahwa Cici tuh dulu terinspirasi untuk kerja di capital market gara-gara nonton film Wall Street. Iya, Michael Douglas berarti? iya. Oke, nah boleh ceritakan sedikit gak? Kenapa sih? Soalnya gini, berapa kali tuh kita kedatangan tamu, entah mengapa mereka juga ngomong hal yang sama. Gitu. Kalau gue sih gampang, keren. Pakai jas. Pakai jas, rambut klimis gitu kan Michael Douglas gitu kan. Zaman itu juga pakai handphone yang itu gede masih gitu. muda kan. Iya. Masih ganteng lah. Gitu. Sekarang juga masih cantik kok. Enggak, si Michael Michael Douglas. Douglasnya. Oh, Michael Douglas. Nah, Ci kan dirimu itu kalau bisa dibilang pertama full time jadi CMO di Jarvis, ya kan. Kalau nggak jadi full time jadi CMO, entah mengapa kayak saben hari itu selalu ada di podcast, muncul di podcast A, podcast B, podcast C. Enggak sih, sebenarnya kalau nggak jadi full time CMO, gue di lapangan padel. Ini. Nah, gue penasaran gini sih. Lu tuh kayaknya orangnya saham banget ya. Iya. Semua ngomong market terus. Gue gak pernah ngeliat kayaknya lu ngomong hal-hal lain di luar pasar modal. Nggak gitu. laku. Tapi sebenarnya hobi lu sendiri itu sebenarnya apa sih, Ji? Di luar market sih. Di luar market Di ya. luar market. Padel kan. Padel sekarang. Padel itu Padel ya. sekarang. Padel sekarang. Nah, Traveling. 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 Makan. Makannya lihat saya. Cari tempat. Standar lah, makan, shopping, traveling. Padel yang Padel baru. tuh bisa berapa kali dalam seminggu? 5. Wah. Wow. Iya. Weekdays berarti. Makanya kalau nggak di kantor di lapangan Di padel. Jadi nyari cuai kayak gitu ya guys ya. Iya, Kalau makanya nggak di market di lapangan bener, padel. makanya di kantor ada cold plunge ya. Habis padel langsung nyelam gitu kan. Biar nggak sakit-sakit kan badannya, Ci. Bener. Iya, baru beli. Efektif itu ya. Menarik. Oke. Tapi emang kalau kita ngundang Cuai ya, Cuai ini dikenal sebagai apa ya? Selalu punya view tersendiri tentang market gitu ya. Masa sih? Iya. Kayak semua orang kalau ngelihat IG live, lihat podcast gitu ya, selalu pasti ada global view yang Cici tuh bisa delivery ke orang dan akhirnya ngelihat sisi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misal gue penasaran gini, kita tuh di tahun 2025 gitu ya, banyak sekali kejadian global makro yang kayaknya macam-macam lah ya kejadiannya. Tapi ada nggak yang sebenarnya udah banyak banget dibahas oleh pelaku pasar lain gitu ya. Tapi lo ngeliat something different yang sebenarnya ini orang nggak pernah tahu ada case ini nih. Apa sih something missing yang kita ngelihat bahwa global makro kita itu ada sesuatu ini, tapi pelaku pasar nggak bahas. What do you see yang orang lain nggak lihat gitu? Urutin dulu 2025. Mm-mm. Big eventnya kan yang Trump tarif. Trump tarif betul. Ya kan? Ya. Yang kita ARB berhari-hari itu. Yang sampai trading halt. Yes. Itu kan orang takut. Betul. Sementara kan kita kan yang udah biasa lihat
trading hall trading itu hall. setiap kali kesempatan beli. Betul. Jadi I think a lot of people miss on that kan. Cuma kan ketakutan itu waktu itu. Ya itu padahal sejak itu kan naiknya hampir double. Betul. Padahal time tarif udah terjadi di tahun sebelum Sebelumnya. corona Ya. even ya time tarif. Ya itu satu. Terus yang kedua mungkin tahun ini yang orang nggak nyangka Bu Sri Mulyani turun. Oke. Oh iya Langsung sangat react expected, tuh, betul. Ya kan? Hmm. First most of people at that time kan negatif. Kayak sedih banget gitu kan. Betul. Kita doang yang kayak no, we are positive. Ya. Kita suka yang baru karena pro growth. Jadi I think people miss on that. Opportunity itu ya. Iya kan? Soalnya waktu itu orang fokusnya kok nggak ada Bu Sri Mulyani, Betul. rupiah pasti hancur. Ya kan? Iya. Terus ya lebih ke arah sana. Yang seneng mungkin wira swasta, pengusaha gitu Ya. kan. Rokok ya. Ya. Waduh, udah kesebut nih sektornya. Udah kesebut nih sektornya. Sabar Ji, pelan-pelan gitu ya. Harus Nah, pelan. tapi I think itu yang 2 orang kecelek lah. Dua orang itu dua kejadian hal. itu Vi. Iya kan? Tapi itu kan big event betul. for Indonesia. Mm. Terus kalau yang global mungkin after April Trump gaya banget, ujung-ujungnya diimplementasi tarifnya kan dikit. Ya. Postpone, Postpone, delay, delay, omit, negotiation. postpone, delay, omit. Betul. Ujung-ujungnya gak sepiro gitu kan. Nggak sepiro. Impactnya gak gitu, gak seserem yang di Kita expect bayangkan. di April gitu. Terus sama China kan akhirnya juga nego. Dan the first time this year, event lagi this year emas. Karena si Trump blunder, emasnya almost double. Betul. All time high. All time All time high. high. Ya kan? Terus I think this year lagi yang gede itu, ini yang orang miss. For the first time after 14 tahun, emerging market itu ngalahin S&P 500. 30% ya, Pak? Iya. Growth-nya. Gue lupa 20 berapa, satunya cuma berapa. Pokoknya kita plusnya double digit. Compare to S&P 500. Jadi itu turning point setelah 14 tahun. Setelah 14 tahun. Oke. Jadi lu kebayang gak sih lu jualan fund nih. Jualan fund emerging market 14 tahun kalah terus sama S&P. Lu bisa jualan gak? Susah pasti. Susah. Sekarang akhirnya kan ada we win. Finally ya. Finally. Tinggal win ini one hit wonder atau continue to win. Ya kan? Masalahnya. Tergantung marketing lu spinnya gimana kan. Is a turning point atau cuma one hit wonder. Menurut Tapi Cici- at least you break the 14 years of losing. Oke. Ya kan? Jadi menurutku karena itu dan ya si Trump tetap ngaco gitu kan. Terus Fed kan mau cut. Ya kan? Terus apalagi kalau diganti yang baru ini kan lebih nurut mungkin. Cutnya lebih banyak. Itu ke depan harusnya emerging market better. Lebih menarik emerging markets ya. Bukan one hit wonder berarti ya. Semoga bukan. Semoga turning point ini. Iya, actually Karena banyak emang orang harusnya- sekarang baru upgrade Indonesia. Aneh banget. Kita di 4.000 kemarin di berapa ribu itu di downgrade. Yang 6 ribuan gitu kan di downgrade tuh. Ya. 7.000 6.000. Kita sekarang 8.000 di upgrade. Ratingnya ya. Nomornya baru upgrade kita ke overweight. Ah. Maksudnya halo 8.000 lu upgrade gitu kan. Iya. Ya mungkin Pak Purbaya punya impact udah kelihatan Udah hasil. benar. Jadi orang lebih pede. Mm-mm. Mungkin ada itu juga. Menarik. Tapi kalau kita ngomongin gini Ci, global makro ya, gue pengen tahu seorang Ci Chuai gitu ya, kalau lu disuruh milih gini Ci, global makro itu kan sangat kompleks ya. Iya. Ada yang mungkin kita bisa berkaca kepada US stock market gitu kan, tapi akhirnya ini ada kejadian mungkin dari China, dari Jepang, bond yield gitu kan. Kalau lu gimana kerangka lu berpikir untuk ngelihat bahwa global makro saat ini tuh indikator apa yang lu perhatiin sih Ci? Utamanya Oke, gimana sih? paling penting kan semua money flow kan. Mm-mm. Di sisi satu yang bisa bikin uang masuk ke emerging market itu US cut bunga. Oke. Which is pasti kan kayaknya Desember nih Desember. 1 kali cut, tahun depan prediction 2 kali gitu kan. Bulannya ada yang bilang Maret, ada yang bilang Juni, ya sembola. Pokoknya 2 kali. Itu kan duit masuk. Tapi ada resikonya Jepang naikin. Cuman kalau lihat historical Jepang itu juga nggak ngawur, nggak mungkin langsung gaspol naik. Dia nabrak tembok sendiri kan. Pension fund dia kan juga banyak di equity. Betul. Jadi dia pasti naik juga gradual. Jadi kita cuma lihat antara Jepang yang carry trade-nya reverse sama yang Amerika cut tuh mana yang lebih impactful ke money flow ke emerging market. To do that, China has to do well.
Oke. Karena emerging market bosnya kan Cina yang paling gede Ya. secara ekonomi. Nah, China duel apa nggak duel itu tergantung race of AI. Oke. Ya kan? Ya. Capex sekarang satu dunia itu capex paling gede adalah capex di AI. Yes. Yang bangun mall, yang bangun itu kan gak gede lah. Di Ah. AI kan trillion dollar, Betul. jor-joran. Hmm. Who's the winner gitu kan? Ya. Is China or US? Ya. Tapi Itu yang kalau China win, Hmm. nanti kan duitnya ke sini. Betul. Kita ya. kecipratan. Pasti emerging. Heeh. Tapi kan kayak di media sekarang juga banyak kan Ci, mereka tuh ngomong bahwa oh sekarang AI bubble gitu kan. The American economy saat ini dianggapnya adalah saat ini American economy itu adalah the biggest bet on AI Bener. gitu kan. Semua capex ke sana. Betul gitu. Apalagi sekarang sudah ada beberapa korporasi yang mereka melakukan circular deal gitu kan. Oracle mana, Ya. OpenAI Dari dulu lah. mana gitu kan. Itu kan udah kayak .com di tahun 2000-an gitu kan. 97 malah gitu kan. Gitu. So will that also impact bahwa oh gara-gara itu flow-nya juga akan keluar? Enggak, jadi gini. Setiap kali kayak dulu .com gitu kan. Semua kan bubble kan. Capex gila-gilaan. Ujungnya yang menang cuma Amazon. Yes. Sama eBay. Yang lain dead. Ya. Dulu ada YouBuy apalah pet.com semua juga mati ujungnya. Yang mana Amazon. Sekarang AI kan semua jor-joran nih. Facebook lah, Nvidia semua capex AI. China juga. Cuma amountnya China nggak segede ini kan. Ini nggak tahu berapa kali lipat China. Yes, ada orang bilang lu gila, lu spend 4 triliun US dollar, revenue lu cuma puluhan billion. Kapan balik modal? Ya. Ya kan, Iya. banyak orang ngomong gitu kan. But China punya kan nggak spend 4 triliun. Iya. Ya kan spendnya lebih dikit, Deepseek kan lebih murah. Maksudnya whatever they spend nggak sejor-joran yang ini. Iya. Ya nanti kita lihat siapa yang menang kan. At the end winner take all kan. Kalau kayak gini kan. Ya ini masih capex gede. China juga capexnya lumayan gede walaupun nggak segede yang ini. Kemarin berapa orang bilang China will win. Actually yang ngomong kan si Nvidia sendiri. China will win. Ya kan, the AI race. Simply because China has a lot of power supply. Amerika nggak cukup listriknya. All this AI ini heavy computing. You need a lot of power. Capexnya, power plan-nya Cina sama capexnya. Nah ini lucunya. Capexnya AI-nya Amerika gede banget, Cina kecil. Power plan-nya Cina gede banget, Amerika kecil. Jadi nanti di Amerika itu mungkin ciamik banget nemu computing, gak bisa mikir karena gak ada listrik. Iya. Listriknya kurang. Karena AI ini kan heavy listrik kan. Cina listriknya ready. Ya, oke. And cheap. Yap. Solar panel dia tuh kan paling murah sedunia. Kan listrik dia tuh yang capexnya dia tuh more than 50% solar panel. So you can argue that my electricity is green. I see. Sebelah sana kan ketinggalan. Karena apa? Baterai teknologi Amerika ketinggalan sama Cina. Semua baterai kan Cina. CATL kan China. Even Tesla aja pakai baterai Cina gitu kan. Sana enggak. Lah kalau lu main solar panel pasti ada baterai. Storage-nya gimana? So mereka ketinggalan di situ. Di sini lebih maju. Jadi ini lagi race. Makanya si Jason Wong bilang China will win. Orang kalau ngebahas AI ya, kalau gue lihat mereka tuh selalu bilang gini kayak ini mana yang pintar-pintar terkait teknologinya. Padahal lupa teknologi itu ada energi di belakangnya gitu ya. Dan gue lihat jarang orang ngebahas terkait dengan ternyata energi di China much better dan sangat murah. Untuk bisa nge-create itu akhirnya mungkin bisa dibilang ya secara powerful Cina akan lebih punya jangka waktu yang lebih panjang. Istilahnya gini, kalau lu sudah nemu formula nih chipnya, gue listriknya siap. Sini mungkin nemu duluan, tapi listriknya gak ada. Listriknya gak ada. Gak bisa jalan juga. Gak bisa jalan juga. Sebagus idenya, tapi kalau listriknya gak ada gak bisa juga. Gak bisa, benar. Makanya kan kayak Sam Altman dia minta untuk dibangun PLTN berapa puluh biji kan. Iya, nuklir gitu. Karena nuklir kan gede banget powernya. Cepet. Jadi ke depan ini tahun berikutnya nih, ini yang AI kan dari capex nih, orang riset. Ini raise power plan habis nih. Raise power plan, jadi main di energinya itu ya, sumbernya ya. Makanya kalau gue lihat juga energi terbarukan ini kan lagi digaung-gaungkan ya. Sebenarnya nggak harus terbarukan, tergantung lu mau chip lu green apa nggak green gitu kan. Yang penting source-nya cukup apa enggak? Yang penting murah. Yang penting murah. Kuncinya itu ya Ci ya. Cost of computing kan. Ya. I see. Per kWh lu harus murah.
Menarik. Nah solar panel kan kalau yang di Cina karena scale-nya gede, Sekali gede. they're cheaper than coal. Even dan call ya. Makanya new power plant banyak dari solar panel. Di Amerika karena si Trump kan anti green tuh, insentifnya dicabutin. Jadi solar panel di sana jadi mahal. Ya. Dia malah mau suruhnya coal Malah call jadi. oil Iya. atau dia sekalian ke nuklir. Nuklir ya. Mungkin Amerika ke nuklir. Kan nuklir jago, Ya. ya kan? Fusion namanya, nuclear fusion. Hmm. Nah untuk nuclear fusion itu kalau nggak salah, gue juga bukan orang tech kan, baca-baca doang. Itu perlu quantum computing baru bisa. Nah, itu Quantum kan ada computing juga listriknya banyak. teknologinya banyak. Iya. Habisin wattnya banyak juga ya. Menarik. Jadi ini race to energy nih berikutnya. Race to Race to energy energy itu. berikutnya. Tahun Wah. depan ya. Ini berarti salah satu watches yang mungkin salah satu kunci kali ya. Indonesia sih ya ketinggalannya kita cuma punya batu bara gitu kan. Batu bara aja. Ya kan? Tapi bagusnya kita punya baterai kan si KATL kan bangun pabrik di Kerawang tuh. Gue baca-baca pabriknya tuh komplit baterai lah. Mau baterai untuk solar panel sampai mobil bakal dibangun di sana. Solar panel. Jadi kalau itu nggak diganggu, aman, tentram, damai, ya kita paling nggak ada global supply. Nah, jadi pemain ya. Ya Kita lah, ikut juga lah nggak tahu ngeramein. kecipratan berapa persen, Iya, tapi iya. lumayan. Ada. Pokoknya ada lah. Ada permintaannya. Yang penting dari ada global. dulu. Betul. Ada dulu. Asyik. Yang penting si Cina mau bangun kan, Iya. kan teknologi kan dia. Ya mungkin kita supply nikelnya, kita supply kopernya, dan solar panel kan pakai aluminium banyak. Boksit kita kan banyak, Ya. murah. Ya one of the cheapest tuh. Mungkin kita semua itu. Kita masih dapat advantage dari komoditas Dikit. ya. Oh. Dikit. Pokoknya kecipratan lah, nggak tahu berapa banyak. Yang penting jangan sampai kita nol gitu kan. Cuma liatin doang. Terus yang US kan pasti nggak kerja sama Cina. Betul. Jadi di power plant dan baterai dia sama Korea sama Jepang. LG sama Panasonic. Ya. Iya. Kemarin Jepang baru masarin tuh. Ayo investasi saya. Jadi Jepang invest ke US actually. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi ya mereka pokoknya blok sendiri lah. Ya race. Power plant-nya kan dia pasti nggak mungkin Cina yang bangun. Betul. Iya. Jadi minta tolong pasti. Jepang sama Korea. Korea. Ke sana. Oke. Jadi kalau lihat global investment nih, lu kalau percaya story US reindustrialisasi, lu beli market Jepang sama Korea. Itu blok sana. Oke. Cari itu listnya yang benefit dari Jepang, dari US, Jepang, Korea punya pack ini. Ya. Ci, kalau misalnya ngomong gini, tadi Cici sempat mention terkait dengan yen carry trade. Tadi kita udah sempat bahas China ya. Sekarang kita geser dikit ke Jepang deh, ya kan? Ya, Jepang kan akhirnya ada inflasi. Jadi karena dia ada inflasi kan mesti naikin bunga. Kan dulu kan orang kan dia kan nol kan costnya kan. Jadi semua kan nge-short yen, dapat cashnya beli komoditi atau beli whatever lah. Komoditi, Bitcoin segala. Sekarang nih costnya naik kan, lu pasti balikin duitnya kan. Atau ini pasti lu mesti close your carry trade gitu loh. Betul. Jadi lu mesti jual ini, cover ini. Soalnya jadi yang nol kan ada something. Lu mesti balik badan. Oke. Nah biasanya kalau Jepang naikin itu, sebelah sini komoditi, Bitcoin, emerging market kena. Kan orang kan jual ini tuh cover ini. Ya makanya kan US tapi kan cut bunga. And US kan QE lagi nih. Iya. Gue lihat chart reponya bank-bank tuh udah mulai Naik lagi. spike up. Oke. Berarti kan gak ada liquidity. Lu ngutang ke Fed. Betul. Kalau Fed kasih liquidity sebenarnya kan QE. Iya. Jadi ya gedean mana gitu. Antara Jepang punya sama ini. Menurutku Jepang juga gak ngawur lah ya. Jadi mungkin ini mobil ngegas 100 km sama Jepang direm di 80. Tapi gak sampai berhenti. I see. Jadi tinggal Amerika nih ngepushnya balik lagi ke 100 atau 120. Ya kan, cuma gak tahu timingnya. Kan Desember nih Semarang Fed 25 basis point cut. Kita gak tahu Jepang naiknya Berapa nih? Ya timing aja. Oke. Kalau kita ngomongin dari the yen carry trade ya Ci ya. Kalau kita ngomongin financial market global, the biggest market kan bonds. Gitu ya. Dan suku bunga Jepang ini kan udah sebenarnya sebelumnya kan near zero lah ya, near zero. Udah naik kan.
are you seeing something bigger than just kenaikan suku bunga, atau ini could trigger something yang people nggak realize dari situ? Orang kan pakai carry trade-nya udah 30 tahun lebih kan. Betul. Di luar kan banyak. Mm-mm. Kalau cuma 25 bits yang paling pasti ada yang dijual cover. Cuman gue percaya gini, dulu kan pertama kali Agustus. Mm-mm. Gede banget. Ya. Kayak semua shock. Betul. Biasa tuh kalau yang pertama kaget, semakin lama semakin gak kaget. Terbiasa ya. Deltanya biasanya semakin kecil. Mm-mm. Makanya gue bilang, yang Agustus orang kaget karena lu dari 0 ke something kan. Tapi kalau udah naik dikit-dikit gini, orang udah kayak, ya udah pasti kena. Tapi how big gitu kan. Dan yang sebelah sini kan pasti QE. US-nya. Ya tinggal lu mana lebih gede aja. Tapi menarik ya Ci ya, kalau kita ngomongin QE ya, itu kan kita kan punya kebijakan monetary system, ada bank sentral lah, gitu ya. Kita apa US? US dan maksudnya kita pun juga ada BI Iya. sebagai bank sentral gitu ya. Menurut Cici ya, kalau kita ngomongin sebuah monetary system gitu ya, QE terus-terusan itu apakah Nggak memang sehat. nggak sehat? Tapi it prevent from collapsing kan. Lu Oke. tendang problemnya ke 5 tahun lagi, tendang lagi. Kalau Pokoknya bukan urusan gua gitu kan. Ya kan, pokoknya gitu. iya. Keep pushing it kan. Yang penting napas dulu Ci ya. Yang penting harus dulu. Nah kalau misalnya zaman gua collapse, Nah. kan satu gua jelek, gua dicopot gitu kan. Iya. Iya. Gua tendang aja urusan berikutnya lah. Nah. Next generation. Aduh. Next rezim ya kali. Lo lihat 2010 QE. Eh, Pertama kali QE ada kan. Amerika kan waktu itu bingung kan yang Iya. mortgage. Terus ting ada QE. Ya. Gue juga bingung, gak ada di buku ekonomi itu. Betul, Iya, iya. makanya. Tapi begitu COVID cepet banget. Betul, langsung Gak lah. pakai meeting langsung cepet QE. lagi. Langsung buy semua apa dan lain-lain. Iya. Naiklah semua Dan aset-aset. angkanya lebih gede daripada 2010 Betul. waktu yang COVID. Yes. Ya udah, terus habis itu kan direm. Heeh. Terus ibaratnya kecekek Anda. Oke, dilonggarin lagi. Quantitative easing sama biasanya kan ada kenal lagi namanya quantitative tightening gitu Ya ya. Cia. selama kemarin ini kan tightening kan, Betul. iya kan. Tapi kan sekarang bank-banknya regional goyang lagi, Oke. Jadi mulai harus di easing lagi ya, kayak tarik ulur layangan. Tarik ulur gitu. Tapi apakah makanya tadi bilang sebenarnya kan nggak sustainable ya Cia, kayak Nggak. gitu. Akan ada waktunya biasanya Sampai orang gak percaya US dollar kan. sampai orang nggak percaya US Lalu dollar. ngeprint orang pegang. Do you think sekarang orang Udah mulai mulai, berkurang? udah dong kan China convert China. ke gold. Betul. gold ya. Kemarin Qatar convert ke gold. Terus Oman convert ke gold. Rusia jangan ngomong udah musuhan. Udah convert ke gold gue rasa. Even yang paling baru kan Tether. Iya, USDT. SDT. Itu Beli sih. gold. Iya. Itu digital produk loh. Kok jadi physical? Iya. Kan dulu orang yang main crypto bilang we don't believe in fiat. Ya enggak? That's why we play crypto. Dan sekarang gak usah fiat, physical gold weh. Lebih parah dari fiat. Itu pun beli gold si Tether. Tapi gak cukup kan. US dollar is too big. Beda, maksudnya habis mau QE tambah banyak lagi di luar. Iya. Iya. Jadi there is no single asset classes yang bisa gantiin US Untuk ada. saat ini, saat Saat ini. At least ya. at least. Bitcoin lu market cap berapa? Gak cukup. Ah, Lu tambah Bitcoin, tambah yen, tambah Swiss franc, tambah Masih gold, tambah euro deh. mm-mm. Jadi it will take time to replace US. Gak gampang lah. Ini gue baru pulang dari Kuba, Havana. Uang currency Kubanya aja gak laku men. Semua minta bayar US dollar. Yes, dollar. These people masih happily to receive US dollar. I see. Iya. Gue ke Ketergantungan- Meksiko, Hmm. pesonya aja gak mau. Pesonya sendiri nggak mau. Minta gue US dollar bayar. Katanya gue, I buy this batu gitu kan. Dia bilang, oh you can pay me in US dollar because I need to buy the mesin potongnya in US dollar. Oh. Ya Indonesia deh Jojo. Mm-mm. Rupiah ambil US orang bayar mana? Ya pasti beli USD lah ya. These people still want to hold US kan. Heeh. Ya US mesti laku lah. Hasil laku ya. So even if China mereka mulai beralih, yang market lain juga mau tetap aja gitu kan sih ya. Gradually berkurang iya, tapi nggak mungkin sampai jet. Iya. Karena terlalu gede. Dan gue kasih tau lo, China kemarin record surplus. Kenapa? Terus surplus itu terima apa? US dollar lagi. Iya.
Jadi lu dagang dibayar US dollar, tau surplus banyak di US dollar. Lu jadi Cina gimana? Damn it. Gua mesti buang lagi, Buang lagi. beli gold lagi Iya. kan. Ya kalau gold, kan Bitcoin dia gak mau beli. Iya. Iya. Bitcoin US dollar juga. Betul. Apa gold, copper, silver, sembola. Iya. Tapi kan dagang cuan lagi, surplus lagi, Surplus lagi, beli lagi. US dollar lagi, USD lagi. buang lagi. Kapan teh? Menarik. Ci, kalau misalkan ini, gue tuh kalau ekonomi makro, gue suka bacain tulisan-tulisannya Ray Dalio lah. Ya. Ray Dalio ini kan bilang bahwa kita sekarang di fase transisi yang kalau menurut dia cycle yang sangat mungkin terjadi cuma 100 tahun sekali Ya lah. pokoknya US dollar turun gitu. Benar. Ya kan? Are you di page yang sama seperti Ray Dalio melihat? Gua nggak tahu. Kondisi sekarang? Gua maksudnya my lifetime nih bisa lihat US dollar collapse apa enggak? Gua nggak tahu. Karena I told you is Gradually ya. gradually, nggak bakal signifikan nih. Mungkin gara-gara Trump itu faster, tapi nggak mungkin kayak besok ya. Nggak mungkin. It gradually kan. Gua nggak tahu. Maksudnya hidup gue ini cukup lihat US dollar collapse apa enggak. It gradually mungkin, tapi sampai dia habis, mungkin gue nggak sempat lihat in my lifetime. Menurut Ji, in your lifetime, sepertinya itu nggak akan terjadi Nggak gitu jadi ya? in my lifetime. Oke. Tapi anak gue yang gue nggak tahu gitu kan. Cuman yang pasti kan Ray Dalio juga bull in gold kan. Gue juga. Soalnya nggak ada lagi. Jadi gue cuma mikir gini. Sekarang kan dulu tuh US dollar laku karena petrol dolar. Asal mula kenapa kita semua punya US? Karena kita perlu beli oil. Ya. Dan oil di quote in US dollar. Bener nggak? Gak ada euro, gak ada apa. Yang diterima waktu itu US dollar. Nah sekarang kan the next phase itu bukan oil. Electricity. Karena AI tadi mungkin ya. Ya segala jenis. Gak usah sampai AI. HP lu tuh loh. Iya. Perlu listrik gak? Iya. Perlu. Gak usah sampai AI deh. HP like the next phase tuh electricity. Yuan is a proxy of electricity actually. Karena tadi mereka punya source-nya itu. Karena baterainya cuma dia, EV dia, Iya. and semua peralatan lu sama iPhone lu made in mana? Desainnya sih California bilangnya ya. Desainnya. Gitu. Anything yang listrik itu made in China. Iya. In a way lu bayangin tuh kayak oil lah. Dulu lu pakai apa? Lu pakai US beli oil karena kita butuh oil kan. Karena kita China is the factory of the world. We need everything from China. Problemnya dulu China terimanya US. Sampai detik ini juga masih terima US. Iya kan? Jadi dia kan harus kalau dia musuhan nih sama Amerika kan gue gak boleh terima US. It's either gue lepasin yuan gue, I start receiving my own yuan, or I pack my yuan to gold. Berarti kalau lu Kalau melihat, gue lepasin yuan, mungkin lu gak percaya gue. Kan bule gitu kan. Apa ini kuning satu? Tapi kalau gue bilang take my yuan, I pack to gold. You can always switch the yuan to gold. Misalnya lu pegang yuan. Tapi kalau cuman kosong, kalau US kan kalau US dollar kan kita pegang kosongan nih. Nah kayaknya gak ada apa-apa. Tapi kita happy pegang. Ekonomi bobrok juga kita senang pegang gitu kan. US dollarnya kan. Tapi kalau Cina mungkin gak punya luxury itu. Untuk convince people pegang yuan, kosongan gak mungkin. Mesti lu pack with something. Baru orang mungkin oke, kalau lu pack sama gold, gold baru pegang yuan. Ambil juga. ya. Makanya dia beli gold terus. And dia beli gold tuh, I was told by China strategist, sebenarnya angka yang dia beli way bigger daripada yang di report. Oh. Jadi jangan kaget kalau Cina nanti ngomong our reserve gold sekian. Iya. Lagging ya, ada lagging reportnya. I see. Oke. Aku nggak tahu dia berhenti sampai kapan. Dan yang beli nggak cuma dia tok kan. Iya. Oman, Qatar Ikutan beli ikutan juga. beli, karena Tether. Iya. Ini rebutan production side. I don't know how much you can supply. Kan ini limited nih. Iya. Betul. Ya kayak Bitcoin aja half. Ini juga Makin supply-nya berkurang, susah. berkurang. Butuh mining, butuh production gitu. Iya gue nggak tahu. Jadi kalau ya gue sama Ray Dalio mungkin satu sisi yang sama ya, kita suka gold at this point ya. We like gold. Bahas gold itu sebenarnya menarik juga ya Ji ya. Kayak in my lifetime gitu ya. Waktu gue pelajarin pasar modal biasanya Ya aset Warren beresiko. Buffett bilang nggak ada bunganya, bener.
gold itu kan fear in the past. Betul. When everything is normal, orang dagang nggak pakai tarif-tarifan, you can use your money. Betul. Ngapain lu punya gold? Ya kan? Paling buat berlian, riasan. Nggak ngasih lu bunga, nyimpennya mahal, ada cost of simpen. Tapi kan sekarang we are not in that stage. Dunia a bit chaotic kan. Everybody selfish. Made in USA, America first. Ya kan? Terus perang, dagang. Dulu kita sekolah belajar apa? Globalisasi. Ya. Ya kan? Terus kita belajar apa? Competitive advantage. Do something yang you're good at. Nanti lu produksi ini tuker sama lu. Yang bagus kita tukeran pakai duit. Sekarang kan nggak peduli. Gue nggak kompetitif pun kepentingan nasional. Has to be made in US. Chip nggak boleh keluar. Pabrik di Amerika semahal apapun harus made in US. Jadi rumus competitive advantage lu, ilmu ekonomi yang lu pelajarin dulu udah buang kali. So we are not in situasi yang baik-baik saja. That's why yang buat kita masih beli gold. Oke. Kalau menurut Cici, sekarang kan gold mungkin di 4.000-an sekian ya. Kalau gue bukan expert gimana, gue cuma baca JP Morgan goceng, Goldman Sachs si jengkau. Ya Betty ini dua orang kenapa mirip gitu kan? Ya mirip. Antara situ berarti ya. Dia bilang next year gitu kan. Ya udahlah ya. Ikutin mereka lah. Mereka kan yang supply demand, gue ngapain pusing. Iya. Tapi di fase menurut Cici di angka berapa kita back to kayak tadi Warren udah bilang ketika kondisi baik-baik saja kita mungkin akan kondisi baik-baik saja bukan di angka goldnya. Oke. Di hubungan bilateral negaranya kan. Geopolitiknya kan. Oke. Nah ini kan tadi ini gak apa-apa. Tahu Amerika bilang tarif. Lah langsung lah. kan si gendeng itu kan kita gak tahu. Maksudnya geopolitik kayak gitu. Nih terus tadi ini gara-gara US kasih tarif ke Europe sama Cina hoping kan. Ya kan against US. Ya gak. Terus kemarin Jerman baru tahu produk Cina masuk ke Europe dia punya nggak kompetitif. Sekarang Jerman lagi mikir made in Jerman. mau protect against China. Iya. Produk China masuk ke Europe gitu kan. Terus industri Europe kan Jerman kan juga pabrik kan, nggak kompetitif. Pertama EV-nya Cina kan murah banget. Iya. Ya kan. Terus produk-produk lain gara-gara musuhan lawan Amerika terus ini BFF Cina dorong ke sana sekarang bete. Duh. Gue rugi, manufacturer gue tutup. Sekarang jadi mau made in Jerman. Tidak baik-baik saja. Semua orang selfish. Karena ya, the past 20 years, China is so big jadi pabrik semua orang. Pabrik semua orang udah bangkrut tutup. Gue tanya lu, dulu waktu gue kecil tuh Indonesia masih ada pabrik sepeda. Sekarang gak ada. Sekarang ada assemble sepeda. Pabrik ballpoint deh. Indonesia ada gak? Wah, gak ikutin Ci. Dulu kita ada merek Pilot. Yeah. Oh iya, zaman SD masih ada tuh pilot masih ada. Sekarang udah nggak pernah lihat. Tapi pilotnya kayaknya sekarang udah made in China. Terus kita bolpen banyak loh. Iya. Pabrik gunting kita punya nggak? Itu loh clipper yang buat kertas ada nggak? Kan hal fundamental itu ya kita udah nggak ada lagi pabriknya. Ada nggak? Nggak pernah aware lagi kita. Aware bener. Sekarang yang lagi ngehit kan sepatu on sih atau Majalengka. Kalau dulu kan kita memang bikin baju dan sepatu ekspor kan. Itu kita memang bikin apparels. Nah yang kecil-kecil itu ya. Penggaris butterfly deh. Iya penggaris butterfly. Are we making it? Padahal itu sebenarnya hal basic aja. Itu sudah made in China. Super murah. Kita nggak bisa compete. Kita import. Iya. Udah mulai masuk ke makro nih. Tadi kan kita udah bahas global gitu ya. Nah kalau dari sisi makro Ci gitu ya, kita udah expect misalnya nanti di pekan depan itu mungkin The Fed-nya akan nurunin suku bunga. Nah, ya konsensusnya 88% ini. Betul. Ya. Kalau menurut Cici dari segi makronya ini BI kira-kira kapan Ci akan nurunin suku bunga atau sebenarnya ada hal-hal lain ya, BI naik turun tuh gak ngefek buat kita. Oh gitu Ci. Lu lihat kemarin waktu dia cut efek gak? Pergerakan market sih gak signifikan ya. Gitu ya. Gak kayak biasanya udah pasang nih, ini kalau nggak banking, properti, ya kok nggak ada gerakan. Ternyata rokok yang naik pas itu. Gocek. Ya nggak gitu ngefek. Karena kita problem sekarang itu Indonesia tuh apa tuh? Purchasing power. Oke. Pak Purbayan ngomong kan,
Karena yang middle low ini sejak COVID nggak balik purchasing powernya, dan diperburuk dengan judol plus pinjol untuk judol kan 2 kali. Lingkaran Ya. setan ya. Jadi kita tuh problem purchasing power. Mau bunga mau turun ke, lo orang bayarnya nggak bisa. They don't have money. Mau buat kasih 0 juga nggak bisa bayar. And these people kan yang utang bunga itu kan sebenarnya kan yang middle class, yang ada gaji. Tapi mereka paling utang. Lu pinjam buat apa sih? Rumah, mobil. The past 5 years, mortgage naik nggak? Nggak kan? Nggak. Mau bunga naik turun mortgage itu tetap kan? Kalaupun ada kenaikan mortgage biasa refinancing. Ya. Cuma kena 25 basis point. Ya. Panjangin lagi. Restruktur. Nah, efek nggak jadi bunga turun? Terlalu sih ya. Nggak terlalu kan? Kalau konglo yang gede-gede nih, issue bond. Ya kan? Terus kalau mereka borrow di bank, kualitas bunganya dari dulu murah. They borrow like 7-6%. Yang bagus ya. Iya. And then they issue bond. Jadi nggak gitu ngefek sebenarnya. Iya, betul. Karena penurunan bunga itu nggak translate ke penurunan bunga kredit. Cuman angka doang. Angka doang ya. Tetap aja berapa tuh 13 floating. Nggak translate ke bunga kredit. Menarik. Jadi gue waktu itu ngomong, duh nggak usah pakai moneter lah, pakai fiskal. Oke. I see. Potong Jadi, pajak. potong pajak. Atau itu Ci yang Itu duit kemarin. di kantong lu. Atau itu Ci berarti kemarin yang 200T juga itu bisa dibilang tepat langkahnya. In Karena a way increase money jadi supply. ngurangin NIM-nya Kan gak tuh? gini loh, semua orang ya ngurangin di bunga. government kemarin gue baru ketemu pokoknya 8% growth, 8% growth, die. Ya kan? 2029. GDP growth itu kan sama dengan money supply growth kali velocity of money. Paling enggak what Propaya did is to increase the money supply. Nah itu dulu ya. Velocity of money itu perputaran uang kan. Ya. Itu harus orang dagang. Ekonomi bergairah, duit muter, ada velocity of money. Yaitu itu panjang, kepastian hukum, ya kan, easiness of doing business, Tuh. ya itu panjang. Paling enggak money supply dan naik. Money supply dulu lah naikin ya. Terus kalau lu lihat Cina nih, Ah. bertahun-tahun mereka coba propertinya sektor itu di revive, sampai detik ini gagal. Tetap harga rumahnya turun. Turun ya. Mungkin enggak gini sampai melambat tapi tetap turun. So a few months ago, bulan apa ya? Agustus, Juli. Dia tuh udahlah, properti udahlah give up. Gue bikin kaya dari saham. Cina itu naruh duit government ke istilahnya ke aset manajemen SOE. Disuruh borong semua saham Cina. Oh oke, jadi Middle class-nya, ini kan ngomong middle class, pokoknya middle low gak main saham. Dibikin kaya, karena kan tadi middle class kan tabungannya properti. betul. Dimiskinkan kan, langsung pelit, gak ada yang mau spending kan. Mm, Kalau gak spending kan ekonomi kontrak, betul. consumption lu kan turun. Iya, konsumsi turun. Sama government di drop duit di SOE punya pension fund, borong saham. Ya mungkin saham-saham SOE, gua gak gitu lihat angkanya. Tapi marketnya bergairah, Nah ya naik people ya. make money, spending. Nah Propaya kan bilang, indeks berapa? Indeks 9.000. 16.000. Kok dikurang 16? 36.000. Berapa lagi Mas? 9.000 akhir tahun. 9.000 akhir tahun. 36.000 10 tahun. 10 tahun. Nah, put into context. Kaya gak yang middle class? Yang main saham. Yang gak main saham yang gak kaya. Yang main saham. Ya kita sih main saham merasa kaya gak nih? Gua tanya lu lah. Sejak Pak Istilah. Propaya jadi menteri September sampai sekarang, gua tambah kaya gak? Bener sih, tambah sih. Iya. Tambah sih. Bisa dibilang market lebih mudah lah. Betul. Ya kan, lebih betul, mudah. Volume naik, Volume gitu enak. naik. Terus kalau tambah kaya, mulai online shopping gak? Pasti. Akhir tahun lagi. Balas dendam. Akhir tahun lagi. Ini waktunya. Bentar lagi 12-12 kan. Yang lu beli apa? Gadget mungkin. Ya cowok-cowok soalnya. Ya pasti. Ya. Cewek-cewek udah mulai Baju gitu. baju, Baju, tas, Skincare gitu. skincare. Raket paddle gitu kan. Oh ya. Ya maksud gua, you feel it right? You feel Iya. richer. Iya. Dan Market makin. langsung lu gatelan mau spending kan. Mm. Harusnya ekonomi jalan toh.
Paling nggak lu jadi makan keluar. Ada restoran baru lu berani buang duit cobain. Betul. Iya, betul. Yang sebelumnya nggak mau karena mungkin takut nanti mahal. Sekarang udah ngerasa lebih kaya. Iya. Gitu kan. Boleh lah ya. Sekali-sekali Iya. gitu kan. Dapat saham ARA, traktirnya nggak apa-apa, ngopi kemana. Percaya lah. Apa? Starbucks for everyone. Gaya Ci, udah dapat arah. Gaya nih. Apa nih arah? Nah, ya itu cuman put into konteks. Jadi sebenarnya kan lu harus bikin penduduk lu kaya, bikin consume. Yang middle lu buat masih BLT, MGB, itu karena ya mereka nggak main saham juga kan, mainnya judul, rugi lagi, duit keluar lagi. Yang middle class ini kalau lu ngomongin kripto tuh susah, itu kan global. Lu beli diguyur whale mati juga gitu kan. Ya, susah dikontrol itu ya. Itu bukan kita, itu global. Yang bisa dikontrol Pak Purbaya ya cuman indeks kita kan. Kalau semua orang merasa kaya, you guys spending, economy should be better. Ya enggak? Ya even teman-teman saya, kebetulan saya tuh backgroundnya di kripto, belum di sini gitu. Jadi teman-teman saya pun juga bilang, kayaknya sekarang gue lebih ke saham bro. Gue deg-degan men kalau di web market itu lagi gitu kan, lagi nggak enak gitu. Gue pindah ke saham Indo aja, udah gitu. Ini setelah Bitcoin turun berapa dalam? Waktu cepat cingoti. Iya kan. Saya no to fiat kan dulu gitu kan. Enakan saham, weekend masih bisa jalan-jalan. Tidur nyenyak. Gue tidur cuan bangun rugi loh. Iya itu bener. Gak nyenyak tidur. Bangun-bangun dapat email. Liquidation. Pusing. Udah gitu liquidasinya jam 3 pagi. Nah, selalu gitu. Jadi ya makanya marketnya sekarang stocks akan lebih menarik lah ya. Ya gue sih kan juga saham, jadi gue bias juga. Ya kan. Gue juga tanya kripto juga gak ngerti. Tapi bagus, maksudku kalau a lot of people make money, terutama yang retail ya. Ya kan they can spend. Ya betul, setuju sih. Terus ekonomi bagusan. Ya kan. Ci, kalau misalnya ngomongin ekonomi ya, makro Indonesia di kondisi sekarang, Pak Purbaya memberikan likuiditas 200T ke bank, itu kan menambah money supply tadi Cici bilang ya. 276 sekarang kan. Oh nambah lagi ya, 276. Ya. Nah, kalau Cici melihat kondisi ekonomi sekarang, ekonomi itu kan basically supply and demand ya. Which one is more important, supply-nya atau demand-nya? Demand. Kita oversupply di mana-mana. Ayam itu oversupply sampai ada program MGP. Karena MGP ada demand ayam, jadi oversupply keserap. Karena gue bilang problem kita tuh purchasing power. Berarti problem kita tuh demand side, bukan supply side. Oke. Jadi how to create your demand, how to create people tuh punya duit to spend. Oke. I'm sure everybody love to spend. Yes. If you have money, you love to spend. Ya kan tadi udah bilang kan mau gadget, makanan, holiday, but we don't have the money. Jadi gimana caranya orang itu dari bawah sampai atas ada duit? Dari bawah sampai atas ada duit. Ya kalau bawahnya nggak punya duit, Ya gimana? orang-orang kan juga dagang ke orang bawah. Iya. Yang tengah ini sepi juga dagangan nih. Juga pasti kena. Jadi lu mesti dari bawah ke atas tuh semua have money. Yang bawah tuh sebenarnya ya MGP, pertanian, kalau mereka nggak kena judul, they should make money, right? Karena ya itu ya, Lu udah dikasih- dapat bantuan. Lu dikasih BLT, Betul. duit masuk ke kantong lu masa nggak ada duit sih? Iya. Tapi kan hilang ke judul, ya kan? Jadi minus. Nah tapi kalau nggak ada judul, lu dikasih pemerintah BLT lo, masa lu nggak ada duit? Kan minta kasih lu. Kalau lu spend the money, beli produk, kan yang jual toko kelontong, kelontongnya cuan, order ke Unilever mungkin, Unilever cuan, ya kan? Yang pegang sahamnya naik. Terus everybody happy. Everybody Iya, happy. iya. Terus pegawai Unilever kena bonus kan? Benar. Happy Konsumsi juga. lagi. Konsumsi lagi. Muter lagi. Muter. Tapi masalah yang paling bawah ini bolong ke judul. Agak susah. Lu itu nggak ya. ada mie lautan. Lu BLT hilang ke Kamboja. BLT Iya. hilang ke Kamboja. Susah. Tapi itu agak susah sih gimana solusinya ya. Mengontrol itu Susah gimana? mengontrol itu Ya, susah. menurutku ya, Literasi Cina aja finansial. bisa ngeblok Google, bisa ngeblok WhatsApp. Oh, I see. Masa kita nggak bisa ngeblok judul? Nah itu. Kalau Agak berat nih. Agak berat nih Ji. Berat itu. kalau niat Pak masih bisa. Kalau tadi ngomong supply and demand, gitu ya, Cici bilang bahwa demand sekarang penting. lebih Lebih penting gitu ya. Kalau kita ngomongin kebijakan ekonomi, biasanya ada moneter sama fiskal.
Di case ini berarti kalau Fiskal. demand fiskal. Kuncinya berarti di Pak Purbaya. Pajak harus turun. Pajak harus Oh, turun. pajak turun sih ya. Ya, put money in your pocket kan. Bisa mulai dari PPN dulu. PPN kan dinaikin 11, orang kecekik. Ya. Itu 11 tuh yang miskin juga bayar 11 loh. Oh, mereka beli sampo juga, mereka beli odol. Mereka juga kena 11% kan. Itu dulu lah, balikin ke 10 atau ke 9 misalnya. Or gaji yang middle class nih loh, tax bracket 500 juta tuh udah Diatur dari lagi. dolarnya dolar ceban equal ya kan, equal $1 equal ceban sampai sekian $1 16.000 kok tetap 500 juta. Berarti setelah 33.000 US dollar you pay 30%. Negara mana Pak 33.000 gaji lu kena 30% pajak? Iya. Malah itu yang akhirnya membuat orang-orang yang making money sebanyak itu, mereka berusaha untuk cari-cari celah Enggak, gitu lu langsung miskin. Tadinya lu 50.000 Oke. kan kita purchasing power parity pasti US dollar ya. Mm. 50.000 baru lu bayar 30%. Sekarang 33.000 US dollar lu udah kena bayar 30%. Tambah miskin apa tambah kaya? Miskin sih. Mesti digeser. Kalau lu pakai dulu 50.000 30%, 50.000 sekarang 800 juta. Di atas 800 juta lu baru bayar 30%. Langsung kaya semua. Kalau Mungkin. other than tax, Ci, Nggak ada. sama sekali. Fiskal moneter. Mm-mm. Lu mau apa? Ada lagi nggak misalnya yang kayak mungkin Cici in your lifetime dan your experience, sebenarnya ada nih Fit, cara misalkan ya nggak harus seperti itu gitu. Dan Pak Purbaya kan sempat bilang bahwa caranya itu nggak, kalau misalnya kita ngomong APBN lah atau apa, tidak selalu pajak kah yang diputer-puter. Sekarang lu GDP, consumption, government spending, investment, Investment, export, SPNM. import. Ini biasa dikontrol lah ya. Oke. Itu global commodity price, global demand, global supply, itu bukan urusan kita. Dan ini kalau mau ekspor import, kemudahan bisnis, regulasi, itu panjang. Udah, kita yang G, CI, Oke. investment, butuh apa? Kepastian hukum, Betul. panjang nggak? Panjang birokrasi benerin. Nggak boleh diganggu preman. Iya nggak boleh. Ya, panjang toh? Panjang. Skip. Tekan hari ini, uangnya masuk 3 tahun kemudian. Izin limbahnya semua belum beres. Iya. AMDAL, teman-temannya mungkin 2 years, 3 years, sama bangun pabrik. Jadi you taken today, the actual money take longer time lah. Untuk benefit ke society, hire orang, kan. Jadi tinggal apa? C plus G. Itu sebenarnya kiri kanan. Government spending dapat dari mana? Pajak lu diambil. Pajak, ya, betul. Tapi consumption lu kena. Betul. Ya kan? Lu kan tarik pajak dari C untuk di G. G kasih lagi BLT ke C. Tapi C-nya ke judul. Yang ditarik C tengah, C tengah. dikasih ke C bawah hilang. Kalau lu posisi itu, Bocor. mendingan lu kasih ke G apa enggak? Iya sih. G. Mendingan enggak? Enggak. Enggak ya. Keep the C. Iya. Keep the money in C. Kan G-nya kita nggak bisa kontrol nih. Lu kasih ke G, G-nya kasih ke bawah, ke judul. Bocor ya. Ya udah keep the money in C. Let the C yang spend. C tengah ya. Yang ada duit tengah, yang bawah nggak ada duit. Ya kan? Oke. Let the C yang spend. Kan Pak Purbaya bilang juga private sector, consumption. Let the C spend. C gimana spend kalau duitnya diambil G? Cara apa lagi? Ya harus dikurangin lagi tadi pajak nih. Iya. Kalau enggak TKW, lu kirim TKW, Sebanyak-banyaknya. masuk kan? Masuk Jadi C, Ya. ini Kita jadi income, di sini. Jadi tourism kedua, genjot tourism, masuk kan? Betul. Dapat C juga kan? Ya. Yang di luar pajak ya, TKW tourism. Iya. Thailand pakai tourism, Filipina pakai TKW. Betul. Thailand tourism. Kita kalau mau dua-duanya lah. Iya bisa sebenarnya. Kita ini udah di akhir tahun lah ya, 2025 ya. Jadi mungkin kurang lebih 1 bulan ke depan kita udah masuk 2026. Dengan apa yang dibuat oleh Pak Purbaya gitu ya, kurang lebih dari bulan Oktober ya. CJ sendiri ngelihat apakah are we going better or Kan gue udah gimana? bilang, sahamnya naik, we feel better. You feel better. Secara ekonomi sih, kita ngomongin secara ekonomi nih. Belum kelihatan ekonominya. Belum. Tapi ya. at least like we said, our
our middle class Hmm. feel better. Yes. Better. Yes. So if we can spend the money Hmm. dalam negeri ya mungkin bisa trickle down Hmm. at least, ya kan? Tapi secara whole ekonomi yang judul ini loh. Ya. Tapi ISG all time high juga ini sebenarnya leading indikator juga sih ya. Leading indikator di mana ya mungkin Ya, nanti ke at depannya least akan hari baik. ini kan gue bilang Nomura overweight Indonesia. Nah, oke. Ya. Terus JP Morgan bilang apa? Ceban. 10.000 ya. Nah, IPOT berapa? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke IHSG atau kita aja leading indicator kan makin Iya, kaya. iya, Makin kelihatan udah leading indikator saudara. Leading indicator. Dan sekarang tiap sore ada tahu goreng kan. Siapa yang cuan nih dari siapa nih? Tweetnya ke tukang tahu kan? Tukang tahu. Tukang tahu bisa belanja lagi. Nah, Beli tahunya maksudnya. Iya. Harapannya. bisa hire orang mungkin. Nah, itu sih. Ya, yang penting everybody feel rich, Hmm. they spend, Hmm. ekonomi jalan. Oh, Ekonomi oke. masih jalan. Nah berarti tadi kalau dikaitin ke konsumsi gitu ya, kalau kita ngomongin ya ISG sekarang gitu ya, di next year berarti mungkin Consumption, temanya apa nih Ci? consumer. Terus consumer? Oh bukan apa MSCI Play udah nggak ada konglomerat. Tahun depan lebih susah. Oh oke, untuk mereka MSCI Play akan lebih susah ya gara-gara ada perubahan. Tahun depan yang menurut gue ya, kalau lu belajar dari tahun ini nih, Mhm. tahun ini diobok-obok on CPO. Betul. Ya. Harga CPO all time high, saham CPO enggak yang tidak terobok-obok all time high. Mhm. Habis ini kan lagi diobok-obok mining. Hmm. Jadi saham mining yang tidak terobok-obok, Mhm. kan batu bara yang ilegal lagi ditangkepin nih. Mhm. Kan batu bara yang legal harusnya supply kan nggak ada karena illegal ditangkap, Mhm. harga baru bara harusnya kan naik tuh. Mhm. Yang legal yang benefit bener nggak? Betul. Kayak tambang timah lah. Mhm. Timah yang illegal ditangkap, yang legal benefit timahnya naik. Ya sama. Jadi mining, Mining, consumer, mining lebih karena supply-nya di illegal supply-nya disikatin. dibatasi ya. Betul. Mhm. Jadi supply side-nya kena cut. Mhm. Apa ya? Dan consumer itu. Consumer ya karena I think the government will push on C. Konsumsi ya. Jadi kita Kan balik lagi. dapurnya udah jadi. Mhm. Tahun ini jadi semua kan. Mhm. Kan tahun depan konsum. Akan tinggal bisnis as usual aja udah ya jalan ya. Nanti kita tinggal lihat responnya Iya. seperti apa marketnya. Yang lain mining, consumer, Mhm. apa yang diobok-obok ya? Yang lain sih gue nggak tahu. Ada efek ini nggak yang mungkin di tahun depan Danantara akan lebih siap gitu untuk bikin Mungkin. project segala macam. Mungkin tahun Bisa ini kan jadi lagi play bikin juga. regulasi. Mhm. Mungkin tahun depan spendingnya kan. Spendingnya. Ya, jadi either way, Danantara effect. Kalau dia spend juga bagus. Government spending. Iya kan? Iya. Jadi tahun depan saya harusnya bullish sih. I'm bullish tahun depan. Very bullish. I don't know very bullish apa enggak, itu Very bullish. tergantung global. Ya. Tapi Indonesia wise should be better than this year. Oh, jadi temanya ada banyak mungkin bisa konsumsi atau bisa bilang blue chip rebound kali mungkin tema tahun depan nggak tahu juga ya kita Jangan lihat. ngomong harusnya. blue chip lah. Nah. Fundamental. Wow, fundamental. Baik, muncul nanti tuh inflasi fundamental. Iya kan? Ini Fundamental tidak pernah menipu. Enggak lah, tapi kalau kan tahun ini kayak everybody kan lagi set up the foundation. Asal Ya. asal executionnya enggak berantakan. Kan Betul. kita problemnya ide bagus, execution berantakan. Ini dengan catatan executionnya oke. Harusnya tahun depan tuh kan tinggal gaspolnya. Tinggal gaspol betul. Dan dari ini kan tahun ini kan semua bisa susah sampai September onward, Ya. ya kan? Ya tahun depan kan harusnya lebih optimis. Karena dari awal kan government mungkin udah spend. Dan antara bisa spend. Betul. ISG ini mungkin tutup tahun 9.000. Iya. Aduh ke spill nih jadinya. Loh, katanya targetnya 9.000. Gue sih happy aja. Loh, kalau bisa kan bisa spend ya kan. Tadi udah di spend sebenarnya, udah di spill sedikit tadi yang ngomongin global gitu, terus ngomongin timah. Terus tadi ada ilegal mulai di ini gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya miningnya lebih ke daerah ke timah kali Ci ya, atau Timah, batu bara masih oke nggak sih Ci tahun depan? Gue rasa karena ditangkapnya batu bara, nikel Jadi kayaknya itu juga oke ya tahun depan masih oke. harusnya oke. Batu bara, nikel. Pokoknya mining-miningan lah. Mining. Soalnya tahun ini kan dibersihin CPO kan. Tahun depan kan mining. Berarti supply yang kena mining. Ya, Oh, I see. sektor call kalau gue lihat harga sahamnya ya akhir-akhir ini juga udah mulai udah mulai ada- naik. mulai di bawah sih. Mulai sideways gitu ya. Dan kayaknya emang nggak mau turun lebih dalam lagi ya di area-area itu gitu. Jadi mungkin memberikan apa ya?
Ya itu Resiko karena cukup supply-nya kan yang ilegal dikat-katin. dikat-katin ya. Mungkin sekarang lagi prosesnya, tahun depan bisa jadi menarik gitu ya Ci ya. Jadi kalau ada demand kan yang supply yang legal doang. Jadi kan reflected di financial statement. Financial statements akan kelihat. Include gold juga kira-kira masih rally gak Ci? Gua sih ya kan gua bilang si Goldman Sachs dia orang bilang goceng. Gua sih percaya China and other country itu tetap conversion. Karena gimana pun US dollar tuh ekonomi US tuh kan sebenarnya capcay kan. Jadi tapi kan orang nggak ada alternatif lain. Betul. Ya kalau di-lead by China terus sampai yang kripto aja beli gold. Iya. Udah mulai Si gold. Tether aja ikutan beli gold gitu loh. Menurutku naik. Tapi apakah gold dari 4.000 ke 8.000 gua nggak tahu. Iya. Kan tahun ini kan gila dari 2.000 ke 4.000. Bisa basically double. Mungkin tahun depan nggak double. Kan orang cuma bilang 4.000 ke 5.000. Berarti kan 25%. Jadi deltanya mungkin nggak sehebat tahun ini. Tapi track history-nya gua rasa masih naik. Oh. Kalau ngomongin gold kemarin kan ada yang mengganggu sedikit kebijakan bea ekspor itu ya. Iya. Nah itu kira-kira apakah kita harus pilih-pilih juga nih? Iya, Emiten-emitennya yang soalnya dalam negeri kan kurang barang. Jadi dia main fokus di ini ya. iya, jadi kan ekspornya dikasih itu supaya disuplai ke dalam negeri kan. Betul. Jadi kita harus pilih-pilih juga emiten-emiten yang mungkin yang pilih-pilih bergerak aja. di ini. Tapi kan doesn't matter goldnya, yang penting kan harga goldnya. Harga gold yang penting Which ya. is bukan kita yang nentuin. Yang nentuin kan global. Global. Jadi sebenarnya yang masih ekspor pun sedikit banyak harusnya masih Tetap dapat lah, benefit itu ya. bayar ya kayak CPO kan, yang lu ekspor lu bayar biaya keluar kan, bayar pajak ekspor. Yang dalam negeri kan enggak. Kan yang kebanyakan gold yang ekspor dikit banget kan. Jadi sektor menarik buat tahun 2026 consumer, mining, nanti telco. telco ya, Big Bang. Enggak. Oh belum ya. belum. Ini nih. Ini Belum Pak, ya Ci ya. ini Pak. Padahal sebenarnya itu ada backbone-nya gak sih Ci? Backbone-nya untuk ya tadi target ke 8% gitu. Bank harusnya jadi ambil peran penting Ci. Bank itu bersihin buku tuh kan gini. Kalau loan growth lu kenceng, NPL itu tuh nggak kelihatan. Kan non performing loan tuh kan dari total loan. Betul. Kalau bawahnya nambah terus, NPL kita kecil. Tapi kan tahun ini slow down. Growth-nya. Pasti kan karena bawahnya mengecil, angka NPL percentage wise ketok gede. Jadi menurutku bank itu masih kan gini, ekonomi jalan dulu baru orang ngutang gitu loh. Orangnya nggak ngutang, nggak ada loan growth. Loan growthnya nggak belum gaspol. Terus mungkin spreadnya itu nggak, NIM-nya mungkin nggak malah turun kan? Iya. Iya kan? Soalnya nggak ada yang ngambil loan kan? Kecuali murah banget. Nah, jadi kan lending rate lu harus lu turunin. Turunin lagi. Kalau lending rate turunin banknya rugi. Iya, makin kecil. Yang cuan consumer kan? Iya, karena jalan ekonominya. Jadi ini jalan dulu baru bank. Soalnya in the past 3 years bank itu gaspol. Iya. Genjot loan. Ya sekarang slow down dulu. Biar ekonominya itu digest loan-nya dulu. Bila ada kebutuhan baru masuk lagi kan. Jadi banknya belum. Mungkin gak ambrol. Tapi gak gini lah. Iya. Regardless kalau misalnya kita ngomong banyak nih, kayaknya pasti akan nanti di kolom komen juga, wah yieldnya udah segini yield dividen. Yield dividen kan tergantung profit tahun depan naik apa turun. Iya. Kalaupun sama Ji, bener Ju. Lo kalau mau dividen beli bond aja lah. Pasti. Iya. Bunga turun. Gak karena fluktuasi yang gimana-gimana gitu ya. Iya kan. Maksudnya kalau mau ngomong dividen yield ya, Astra juga dividennya bagus. Gede. Kok mending beli Astra? Lagi rally tuh Astra. Lebih terdiversified ya. Kita kan ngomong economic growth kan. Ya. Ya lu masih beli yang kayak discretionary spending lah, kayak Astra. Ya kan. Consumer juga dividennya not bad. Ya. Gua mendingan beli itu dulu daripada banknya. Ntar belakangan deh, abis gue lihat loan growth dan NPL dan NIM-nya gimana baru ngomong lagi. Tapi kalau tanya gue, Telkom juga dividennya bagus. Ya, kemarin bisa sampai 5%-an, lumayan itu. Kalau ada purchasing power, harga paketnya mungkin gak price war. R10. Yeah. Kan mereka ada merger nih. Udah tinggal 3 player. Jadi hopeng apa enggak tuh? Sektor telco kalau Cici ngeliatnya gimana sih Ci ke depan ini?
Telco tuh juga purchasing power kan. Nek lu Mm-mm. orang miskin nggak bisa beli ARPU kan pasti price war, Mm-mm. ya kan. Tapi kalau gue baca-baca report kan sekarang rasanya kok udah nggak price war ya. Mm. Kayak udah mau naikin ARPU. Mm. Iya kayak Terus- kemarin juga Excel kan juga naik tuh ARPU-nya kan. Hmm. Kemungkinan Telkom naik. Telkom juga naik. Dan itu sektor sudah terpuruk 10 tahun lebih loh. Betul. Hmm. Telco. Bank ini baru terpuruk setahun lebih. Iya. Sabar lah ya. Ini buat sobat iPod. Iya, sobat iPod sebenarnya. Kita bukan denial aja. Bukan saya kok. Buat sobat iPod sabar lah ya gitu. Enggak, soalnya gue lihat asingnya juga nggak masuk ke bank. Asingnya belinya Telkom Astra. Hmm. Flow-nya ya. Betul. 6 bulan terakhir ya Ji ya kelihatan. Pokoknya mereka belinya Telkom Astra. Hmm. Kan sebagian ada consumer dikit tapi Telkom Astra yang dibeli. Hmm. Berarti mereka belum mau sentuh kan. Hmm. Sementara bank untuk naik, we need the foreign to come back to buy. Hmm. Karena kemarin waktu foreign jualan, yang nampungan retail. Iya. Jadi kalau mau naik, the foreign harus masuk Harus kan. buy back. Foreign tak lihat kok belum belok kiri. Yang dibeli cuma BCA kan. Iya. Yang dibeli sama dia malah Telco Sideways saja. sama Astra gitu Oh loh. ya, Telkom. Jadi ya berarti pikiran dia belum ke bank. Hmm. Tinggal. Ya ngapain kita maksa? Ya, Iya. Nyangkut ntar. ikutin aja money flow-nya kemana ya sebenarnya. Betul. Ayam lah. Iya. Iya. Ayam actually doing very well this year kan. Hmm. Sejak bulan Suro harga ayam gak turun kan naik terus tuh. Naik terus ayam. Iya, soalnya kan emang story-nya tahun ini kan Java ayam naik ya gara-gara Iya, MBG tahun gitu depan. kan. Tahun depan gue rasa 80.000 kitchen jadi di end of this year. Awal tahun cuma berapa ratus. Lebih gendeng lagi. Iya. Iya, iya. Asal semua makan ayam. Iya. Ini ayam literally ayam ya. Soalnya ada emiten namanya ayam juga. Jangan sampai ketukar nih. Ini maksudnya ayam literally ayam. Disclaimer dulu sih. Ya, disclaimer dulu. Bukan rekomendasi. Nggak semua kode emiten. Emiten ayam itu Iya. katanya juga MBG. Iya. Tapi bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi nih maksudnya. Jangan salah paham. Nggak semuanya langsung dibuy ya. Lagi naik juga. Iya. Ya enggak sih. Jadi ya gue berharap MBG sukses sih. Soal itu beneran gerakin ekonomi. Kelas bawah terutama pasti akan kena dampak sih itu. Nah, aku pernah ngomong ini di podcast. Ini real story. Ya. So my friend get fired from his job. Pabriknya tutup. Dia kayak dulu mungkin supervisor gitu lah. Gocap lebih cari kerjaan di mana pak. Nobody want to hire him. So he get job in kitchennya MBG. Bikin kitchen MBG ya. Nah dia di hire. Oh di hire. Oke. Jadi cuci piring segala jenis gitu lah. Gaji UMR. But for him dari dipecat 0 to UMR udah haleluya. Iya. Jadi the employment is real. Impactnya ke ekonomi itu benar-benar ada nyata ya Ci ya. MBG itu ya. Ya hopefully nggak korupsi banyak-banyak gitu. Maksudnya gimana nih? Kan budget berapa, nyampe berapa gitu. Oke. Disclaimer dulu nih. Jangan asal menerka aja nih sobat iPod ya. Tapi ada nggak sih Ci dari segala sektor yang di IHSG ya kira-kira yang akan muncul atau manggung itu yang orang nggak kira tuh apa gitu? Iya, yang gak dikira-kira. Telco lah. Telco ya. Telco. Hari Telkonya ini lihat Excel. Excel ya. Iya. Asal naik tinggi. Naik Berapa Excel. persen lo? Kapan lu pernah lihat Telco naik segitu tinggi? Hari ini XL sekarang masih sekitar 10-an% Ji. Kapan lu pernah lihat Telco naik 1 hari 10%? Gak ada sih Excel ya. Udah sideways lama banget dia. Menarik ya. Excel Bentar gue pencet buy dulu. konten kita trending Excel hari ini. Excel. Tuh. Sejak kapan Telco bisa trending? Iya. Dulu friend, lama banget. Iya. Betul. Habis itu gak pernah lagi. Iya. Sekarang gitu Excel friend itu Excel Smart. Excel Smart. Iya kan maksudnya kayak deja vu aja kan. Selama ini kan yang trending Pak PP, Apa PP betul. Pani, Konglo lah. Tapi kalau Cici ngelihat konglomerasi nih in the next 2026. Positif gak? Setiap tahun mah pasti ada Konglo yang positif kan. Nah itu. Setiap tahun lu tarik aja dari zaman dulu. Tahun
2000-an Bakri dengan Bumi yang 8.000. Ponglo juga. Ya. Ya kan? Terus ada satu masa Salim-saliman. Salim Pak. Ya kan? Betul. Semua salim pada akhirnya. Ada kala waktu itu Hartono dengan BC aja, beli BC gak pernah salah. Iya, selalu ada emang. Selalu ada. Baru the past 2 year Pak PP. Terus terakhir Pak Happy. Soro. In middle sempat Haji Sam. Ya, betul. Selalu ada nama baru. Ya. Ya udahlah, setiap tahun pasti ada lah. Pasti ada aja ya. Setiap tahun pasti ada, cuma kita nggak tahu temanya tahun depan tuh siapa. Tapi kalau Cici ada tema khusus nggak di tahun 2026? Kita tuh sebenarnya nggak pernah ada tema ya. Soalnya kita ikutin kan aja berarti ya. kita ikutin flow. Ngapain flownya. sotoy tema gitu kan? Tengah-tengah si Trump ngomong apa berantakan. Ganti lagi. Jadi nggak bisa. Makanya gue kadang bingung kalau orang kayak gue ngomong apa, udah lewat. Dulu ngomong gitu. Sementara Di-call. dunia tuh kan berubah terus. Betul. I think you have to adapt ya. Kalau memang udah lewat, change, think change, you have to balik badan. Betul. Yang buat lah, Udah gak relate. lu berpegang itu semua udah ganti. Demi apa juga gitu kan Ci ya. Gitu. Tapi ini menarik Ci. Jadi kalau gue share sama teman-teman ya, tahun 2025 itu kan sebenarnya kalau kita beli banking harganya nggak mana-mana. Kan? Rugi. Nah udah jelas tuh. Konglomerasi atau saham-saham yang ya pergerakannya sangat volatile itu malah naik tinggi, gitu kan. Kalau lu mengedukasi orang-orang yang saklek nih, gimana sih cara Cici mengedukasi? Lu nggak boleh saklek kayak tadi Cici bilang, nggak usah ada tema-tema lah. Kita tuh harus ngikutin money flow atau ngelihat Gua apa yang dari sekarang. dulu ngomong paling penting flow. Semua aset kelas, nggak cuma saham. Supply and demand tuh di semua aset kelas itu paling penting. Flow ya. Flow lah. Lu mau beli, contoh ya, nggak usah saham lah, emas. Ada flow, central bank beli. Supply-nya minimalis, karena mesti gali dulu, ya kan? Harga emasnya naik nggak? Naik. Entah apapun yang create flow-nya itu, entah itu benci sama US dollar, entah itu perang, entah mau ganti USDT, si Tether, gak tahu suddenly punya ide punya gold, ya kan? Whatever it is, as long as there is a demand yang create flow, and nggak diiringi dengan supply yang jumlahnya sama, the price will go up. Price will go up. Itu apply to all item, komoditi, properti. Satu rumah cakep, banyak yang ngebid, harga naik nggak? Naik. Rumah cakep gak ada yang ngebid, harga turun nggak? Turun. Jadi ini ibarat perusahaan cakep, gak ada yang ngebid, naik nggak perusahaan lu? Nggak naik. Ya kayak banking lah. Aslinya jualan. Lu ngapain pahlawan bursa? Nampung. Pahlawan bursa. Iya kan? Kasih dia exit di atas. Why? Kalau dia jualannya lu diem, biar dia jual di bawah. Ya kalau lu open, ya nggak apa-apa. Beliau. Everything is a cycle. Pasti mungkin balik 7 tahun lagi. Kan cycle semua 7 tahun. 7 to 10 years. Kenapa? Supply side itu adjustment nggak pernah 1 tahun. Supply side semua komoditi. Lu buka tambang, lu buka apa, pasti take years. CPO 4 tahun baru keluar buah. Ya kan? 7 tahun baru beneran buahnya. Tambang dari kan izin keluar gali mungkin 5 tahun kali. Jadi supply side adjustment lebih lama dari demand side. Makanya harga tuh selalu karena demand side gede, naik dulu. Karena supply-nya kan take a while to adjust. I see. Makanya Dan kita kan mau harga naik. Betul. Ya kita follow demand flow-nya kan. Demand flow-nya betul. Jadi yang tadi yang penting flow-nya gitu ya. Kita gak bisa misalnya kita ngeramal kira-kira besok tuh tahun depan tuh temanya apa, sebenarnya agak susah gitu ya. Nggak tahu. Harus ikutin flow-nya juga. Logikanya begini. Tapi tengah-tengah interruption gitu kan. Berarti kita sebagai investor itu juga harus apa ya? Pokoknya bereaksi gitu ya Ci ya? Harus lincah. Betul. Agile ya. Adapt. Kalau salah ya sudah cut loss. Gak usah oban. Gak usah cari denial. Ngajarin nyari berita justifikasinya apa, confirmation ya paling denial lu, gue gak trader, gue investor. Atau kan ini nunggu broker summary akhir hari. Gue broker summary dulu deh. Gue investor, udahlah longer term. Ya gak apa-apa. Kan
suka-suka. Hmm. Kalau lu bisa tahan longer term, good for you. Yes, Berarti lu kaya, betul. duit mati nggak masalah. Some people cannot have the luxury. Ya, ya, ya. Satu mungkin FOMO, gua nggak cuan tetangga cuan, FOMO. Dua, I need the money mungkin. Ya, ya. Semua orang punya kepentingan masing-masing, punya view-nya Gak masing-masing. usah sih ya. judge orang juga. Jadi ya udah lu mau longer term, mau value investor, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Eventually balik juga ke value investor. Ya. Kan cycle. Cycle, Ya. betul. Nanti ada Ada manggungnya ya. waktunya. Ada manggungnya. Yang mau technical ngambil 10-15% swing, ya nggak Gak apa-apa. apa-apa. Anything that work for you. Mau scalping 2-3% silahkan. Gak ada yang salah. Gak ada satupun yang salah. Yang penting things that work for you aja. Nah, tadi Cici mention terkait dengan scalping, mau technical, mau fundamentalis gitu kan. Kalau Cici melihat 2026, kayak gimana sih Cici Gini, akan membuat kita tuh sebuah horizon. portofolio? Kalau di Jarvis karena kita tuh kontrak 1 tahun sama klien. Kita cuma lihat 1 year. Oke. Gua jadi nggak bisa yang take longer view. Value gitu. Berat. Oke. Soalnya kita horizon kita 1 year. Oh, KPD gitu ya? KPD kita kan lock 1 year. 1 year Lock aja 1 ya? year. Oh, oke. Ya kita harus agile. Lihat, oh ini awal tahun kayaknya begini. Tapi kalau tengah-tengah Nggak ada jebret, perubahan. balik badan, kita juga harus balik badan. Langsung secepat itu juga. Dari pengalaman Cici pun juga gitu ya. Makanya size Jarvis gak pernah gede. I see. Kita AUM tuh kita limit. Oh. Kayak sekarang kita gak terima loh. I see. Orang buka kita gak bisa loh. Gak mau dulu gitu ya. Biasalah, lagi naik semua orang mau buka. Lagi turun gak ada yang mau buka. Justru kalau kita turun, buka. Karena you go for the ride, right? Ya, upside-nya gede. Di atas, jangan buka. Gue juga takut. Ya. Sebenarnya hal itu tuh sering sekali dimention kayak Warren Buffett kan selalu bilang buy when others are fearful. Tapi kan gak bisa. Iya. Kalau Cici nih kan yang udah apa ya, lama. berpengalaman lah di market gitu kan. Ngomongin psychology market gitu ya. Tips and trick kalau misalnya dari seorang cuai. Enggak, kalau gue kan gini. Rumus gue yang pokoknya setiap trading hold beli. Karena besok orang panik, ada kebijaksanaan, ya gini plus. Oke, ini rumus 1 ini. Trading hold beli. Trading hold beli. Agak menyerah mungkin. Nah ini enggak. Kalau kepikiran pas corona gimana trading hold? Pasien pertama. Oh, terus turun lagi gue tuh, langsung Ci. balik badan waktu itu. Oh, balik badan langsung. Kan itu kan udah lihat Hongkong. Depok tuh. Cuma kita kan masih denial tuh. Denial, Sebenarnya betul. marketnya udah gini nih. Benar. Tapi pasien pertama kita langsung sell semua. Betul. Kita minus 15% waktu itu. Oh, Cuma oke. kita udah tahu nih. QE beli. Jadi begitu QE kita beli semua. Kita langsung naik 200%. Betul. Waktu naik 200% masih hold kan Ci pada saat itu ya? Ya habis itu kan trading putar-putar kan. Putar-putar ya. Kan ini naik ini naik. Iya. Tapi maksudku setiap kali ada disaster itu opportunity to make money kan. Betul. In a big way. Makanya kalau Indonesia kan trading hold. Gue udah lihat trading hold banyak banget. Saat yang nggak naik tuh cuma 98 huru-hara. Jadi selama trading holdnya bukan huru-hara, semua balik. Iya, selalu balik sih. Iya. Selama bukan huru-hara. April tahun apa? 2025 ya? Itu kan kita trading hold kan? Pas lebaran deh. Gue langsung bilang sama anak-anak, bye. Kita langsung belanja. This year makanya kita performan bagus. Wow, waktu itu ingat di iPod tuh kita ngasih view yang sebenarnya agak menyeramkan lah dengan semua apa yang terjadi di global pada saat itu ya. Tapi eventually marketnya balik gitu kan? Marketnya balik. Kadang memang, Gua waktu itu gue langsung bilang, bye. Hari ini shopping. Kenapa bisa seyakin itu Ci? What makes you so sure bahwa it's time to buy pada saat itu? Karena lu nggak make sense Amerika bunuh diri tuh. Ya kan? If he go through with all this tarif, he kill himself. Iya. Mau jadi musuh satu dunia. Masa iya? Terus ya, Indonesia kan sebenarnya ke Amerika kecil. Ya ngapain kita Terlalu keseret worry gitu ya. kan? Yang waktu itu aku buy. Tapi kalau ngomong ini Ci. Ada tuh podcast pas trading hold si yang orang Surabaya siapa? Pak Imawan ya, Etan. Itu pas lagi trading hal Cici. Dia kantor gua. Jadi gua sebenarnya Pak. Bentar Pak, pencet buy itu. Tapi kalau ngomongin ini Ci, IHSG gitu ya. Ini gua nggak tahu nih apakah berbeda dengan yang tahun sekarang ya.
kalau dulu gue belajar di tahun 2020, 2019 atau before COVID lah. IHSG itu foreign flow centric lah. Kayak saham-saham yang Karena foreign flow dulu banget. retailnya kecil. Betul. Sekarang retail tuh 58% atau 60% dari trading volume. Oke. Jadi itu make a difference. Kalau yang gede itu institutional lokal sama asing, fundamental yang jalan. Kalau yang gede, Local insti Local Insti, sama asing, saham funda jalan. salam funda jalan. Kalau retail yang gede, which is now Hmm. 58%, retail lu pikir bisa bikin forecast, Ah, bisa bikin model. mm-mm, How much retail jutaan itu bisa bikin model? Hmm. Retail tuh kayak di Amerika. Amerika sekarang ini retail lebih gede dari insti. Retail 38, insti 25 Hmm. di US. Hmm. Makanya jalan Nvidia, Palantir, Tesla, hype kan? Iya. Saham-saham hype. Hmm. Indonesia copy paste Konglo gitu kan. Karena uangnya flow-nya dari orang Hmm. yang kejar hype. Hmm. Ya yang naik hype. Kan duitnya ke sana. Yang fundamental kagak ada duitnya. Satu, BPJS kagak taruh duit di equity. Berarti kan yang pakai otak kagak taruh duit di equity. Kagak, iya. Yang pakai funda, Big money-nya lagi. unit link lu di stop. Insurance kan pakai funda, Betul. kagak ada duitnya juga. Enggak Asing lu kabur yang pakai funda. hilang. All the funda guys is gone. Iya. Who is in the market? Retail. Retail who love Konglo. Who love Pak Pepe. Iya. Yang jalannya itu. Betul. Kan gua ada grup Discord yang retail tuh. Nah, Gua kalau ngomong, ini fundamentalnya bagus. Ya Ci, funda. Kasih bisikan tuyul aja Ci. yang besok arah apa? Sulit. Gua bilang beli Indofood. Cuci lama. Kalau gua bilang beli brand. Haka. Cuan, Haka. langsung naik bareng-bareng. Gua ngomong nih, Excel kayak boleh beli. Lama Ci. Telco Ci lama. Hari ini 10% bro. Hari ini sebelum baru. Cepat juga ya. Gue kasih taunya. Tanya lagi. Gue udah kasih taunya Sebelum-sebelumnya. Sebelumnya. kayak 2 bulan yang lalu. Iya. Dia sempet sideways tuh, gak kemana-mana tadi Iya. aku lihat. Terus tiba-tiba naik Boring Ci sekarang. ngantuk. Begitu gue bilang bufa. Udah. Mina, sudah. Sulit. Retail don't like. Iya. Yang lama. Mau yang cepet. Ya soalnya sekarang pasar modal kita ya banyaknya emang isinya retail gitu ya. Dan makin banyak juga broker-broker sekarang. Kemarin fotonya siapa itu ada. Trin langsung arah. Oh ya ini, Sarasvati. Komisaris Bo. Ya. Langsung arah. Hebat kan? Dengan beberapa option tuh dapat saham, ada durasinya lah gitu. Langsung arah true dan trin. Kan cocok mologi kalau retail. Betul, isinya retail soalnya. Tapi somehow ya Ci, menariknya adalah Terus sekarang yang analisa fun. kasihan Kasian. Funnya Fundani. Kalah kan? kalah perform. Indeksnya naik terus. Karena didorong oleh saham-saham Konglo yang Betul. Funda lu gak jalan. Iya. Underperform. Kena redemption. Iya, kan dicairin mendingan Wah. saya main sendiri. Daripada kena redemption, udah aku ikutan main Konglo. Iya, jadi ikutan juga. kuncinya dapat. Tadi sekarang Big Fun mainnya Konglo. Semua apa main Konglo. Ya tadi karena isinya banyak kan retail sekarang gitu. Iya. Broker-broker retail juga sekarang makin banyak. Broker retail itu Iya. gede-gede loh. Betul, sekarang gede-gede gitu. Gede, transaksinya Transaksinya kelihatan. gede-gede gitu ya. Nah, kalau dari Coa ini ya menanggapinya kira-kira kan sekarang udah mulai banyak broker retail. Terus lebih banyak juga investor retail. Dan sekarang udah mungkin skalanya hampir sama kayak Grup dia chat bikin KPD gitu kan. apa? Grup chat Lu lihat. Discord. Gak usah Discord deh. WhatsApp yang CLC nge-blast itu loh. Oh iya. Ada 50 grup kali. Informasi ya? di-blast that fast. Betul. So the retail juga excited kan. Yes. Ya. Flow-nya ke sana. Betul, flow-nya. Kayak restoran lah. Restoran yang rame. Orang mau nyoba makanan. Iya, Oh, orang ngantri ya ikut ngantri Iya. gitu kan. Kenapa ya? Rame ya. Sepi. Kayak gak enak. Cuman itu tadi karena sekarang udah mulai banyak main retail, jadinya ya yang namanya crime fraud gitu ya mulai terjadi juga gitu ya. Nah mungkin Cici tanpa membahas nama brokernya gitu ya,
menurut Cici view-nya gimana sih Ci? Apa terkait Kalau kasus yang ini? terakhir Mm. fraud itu Mm. kok gua kan jujur ya nggak tahu, tapi kayak bacanya kan kelemahan di sistem risk management dari para broker ya. Kalau bacanya ya, gua nggak tahu benar apa salah. Betul. Mungkin nasabahnya salah kena phishing, kena apa? Betul, bisa juga. Bisa juga Mm. salah download gitu kan. Cuman kok yang kena kok itu lagi. Masa semua nasabahnya goblok? Harusnya enggak ya. Jadi ya kita juga takut. Soalnya gini, kalau Insti kita nggak takut karena barang kita kan di Di custodian. kesediaan, betul. Kita barang nggak di broker. Betul. Tapi yang retail kan barangnya di broker. Betul. Retail 58%. Jadi yang mesti cari broker yang aman lah ya. Cari aman. Yang nggak ada kejadian. Minimal itu. Minimal lah. Kalau dari Cici ada spesifik nggak? Misalnya aku kalau pilih broker tuh harus kayak gini-gini gitu. Gua kan Insti, nggak ngefek. Cici sendiri? Duit gua di KPD Jarvis. Udah enak. Tinggal kolong-kolong aja. Susah. Ngikut aja. Susah. Iya. Kita mau ngikut kayak gitu gak bisa. Jadi kita shareholder semua buka account di Jarvis, taruh di sana. Jadi sekapal sama klien. Ya. Gua cuan lu cuan pokoknya. Ya, walk the talk ya. Walk the talk. Walk the talk. Menarik. Dan kan buat kita Mm-mm. kan size kita nggak bisa gede. Karena kan kita harus cepet. Betul. Kalau gede kan balik badannya agak susah liquidnya. susah. Gak liquid juga. Enggak liquid. Jadi kita kalau dapat dividen gitu, kan anyway dividen mesti reinvest kan. 3 tahun supaya nggak bayar pajak. Yes. Ya kita masukin KPD kita reinvestmentnya. Jadi kita setiap tahun ya nambahin AUM kita sendiri. Otomatis nggak mau terima yang luar kan. Masukin diri sendiri dulu. if I can make such a good performance yang mending untuk diri sendiri kan. Betul. Makanya masukin dividen dulu. Ini harus masuk dividen ke sana. Enggak kena pajak kan. Pajak betul. Mesti lock 3 tahun. Ya udah taruh di sana aja. Setelah 3 tahun baru bebas pajak kan enaknya. Iya. Jadi ya gue setiap kali terima dividen masuk sana. Gampang juga laporannya kan. Iya. Setoran di sini KPD. Jadi ya udah 3 tahun. Ntar lihat jadi berapa. Siapa tahu along the way Jarvis punya AUM semua milik sendiri. Nggak usah maintain lagi yang lainnya. Gak usah ada klien. Nggak usah ada klien. Gak usah mikirin lah ya. Gak usah ada klien service. Siapa tahu. Masih lama. Goalsnya mengarah ke sana berarti ya Ci ya. Itu kita punya dream. Menurut gue financial freedom tuh baru you don't answer to anyone. Nice. Kuncinya emang begitu ya Dek ya? Kuncinya harapannya financial freedom gitu harapan. kan. Loh kalau cuma beli barang kita udah bisa beli barang. Jadi But kalau we still need to service client. Ya. So there's no freedom. jadi tadi Ci kalau misalnya kan portofolionya ada di kesediaan. Mungkin Cici juga sebenarnya bisa ngintip-ngintip dikit. Menuju 2026 ini kalau komposisi portofolionya kayak gimana Ci? Maksudnya? Portofolio Cici di menuju 2026 ini. Gue kan bukan fund manajernya ya. Gue cuma lihat tuh, gue isinya terus terang jarang Jarang kan dilihat. ganti-ganti setiap hari pusing. Oh, Gue cuma iya, lihat cash level berapa. cuma lihat cash levelnya aja. Karena sebelah sini kan ya anggap aja main konglo, ya kan. Sebelah sini untuk jaga resiko, you maintain cash, ya kan. Kalau boleh tahu berarti cash level berapa sekarang? Terakhir deh. Sekarang lagi bullish tuh. Oh jadi lagi. Jadi 20 apa 25% kalau nggak salah. Oh masih gede loh, 25%. Kita tuh biasa 30. Oh 30. Jadi kalau 25 tuh bullish. Bullish tuh ya. Kalau kita 50 kita beres. Iya. Oke. Jadi sekarang view-nya lagi bullish ya. Boleh. Cuman ya itu kita nggak tahu nanti terbit podcast kapan juga. Kita belum tahu nih. Ini podcast kalau nggak time sensitif salah lah. Gitu. Oke, mungkin kita udah 1,5 jam ya kita ngobrol ya. Nggak kerasa ternyata. Nah, mungkin ada sedikit closing statement mungkin dari Cicuai. Apakah untuk tahun 2026 sebenarnya apa sih harapannya? Bulah. Nah harapannya Bu. Semudah itu ya. Kita orang sama apa? Mau cuan. Kita minta nggak muluk-muluk. Iya. Yang penting cuan. Betul, iya kan? Ya nggak? Iya. Orang lain mau apa kita cuma mau cuan. Gitu. Gak ada lah orang saham minta yang lain. Iya betul juga sih Ci. Cuan ya. Yang penting cuan, yang penting
kaya ya dia kan. Berarti kaya gitu. Dunia akhirat lah Sebenarnya kayaknya. kaya itu kan I'm sure banyak Iya, orang saham kaya. Lebih kaya mungkin gitu ya. Lebih kaya. Lebih kaya. Kalau kaya I'm sure rata-rata market kayak gini udahlah ya. Lagi muka sumringah. Ini muka-muka arah nih sih. Lebih kaya. Lebih cuan Lebih ya kan. cuan. Nah. Lu lihat kalau saham tadi mukanya suram. Ini ya muka-muka kayak lagi arah gitu. Even di lapangan padel di semes-semes gitu ya. Kalah pun senyum. Gak apa-apa. Coba lagi trading hall. Mules ya. Mulai Lihat bola lu pingin banting gitu. raketnya dibanting langsung Iya, Ci itu. enggak sayang. Kalau trading hall kan pelit kan. Iya. Oh sayang. Kalau sekarang kayak ada raket baru. Itu dia. Mantap gitu. Ya menuju 2026 semoga apa yang dibicarakan di sini ya terjadilah Terjadi, amin. gitu. Semoga Amin. bull lah ya. Semoga bull gitu. Saya pengen sih bull. Semoga bull, semoga cuan semua gitu ya. Terima kasih banyak buat Cicu Ai yang sudah ke Market Minds kali ini di iPod. Ya, terima kasih Sobat iPod sudah stay sampai akhir gitu kan. Jangan lupa untuk subscribe dan untuk video-video lainnya yang seperti ini dan insight-insight menariknya seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Betul. Thank you. Thank you. Thank you banget semua. Thank you.